بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa ala, kita dapat berkumpul dan bertemu di rumahnya yang mulia ini dalam rangka saling nasihat menasihati, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Dan Allah telah berfirman, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, karena memberi peringatan itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kaum mukminin dan kaum mukminat itu mereka aulia, saling memimpin, saling berloyalitas sesama mereka. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, karena mereka saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakah wan nushi li kulli muslim. Kami telah mengambil baiat, perjanjian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Atas dasar inilah kita saling bertemu, saling berkumpul, dan kita bersaudara. Maka dengannya kita memohon kepada Allah agar menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang difirmankan olehnya di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana di dalam hadis qudsi tersebut Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena mereka saling duduk sesama mereka karena mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena. Sebagaimana kita memohon kepada Allah agar memasukkan kita kepada golongan yang Ia kecualikan di dalam firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai di dunia ini, pada hari kiamat kelak mereka semuanya akan saling bermusuhan. Pasangan suami istri akan saling bermusuhan, anak dengan orang tuanya, tetangga dengan tetangganya, sahabat dengan sahabatnya, relasi dengan relasinya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa saja. Apa itu takwa? Takwa itu kata Talqun bin Habib, seorang ulama tabi'in, kata beliau, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau melakukan sebuah ketaatan dibangun di atas dasar ilmu,
karena dasar hukum yang telah engkau ketahui dari Al-Quran dan hadis, bukan karena apa katanya atau melihat seorang guru atau melihat mayoritas orang telah melakukannya. Tarju thawab Allah, karena mengharap balasan Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepadanya atas dasar ilmu pula. Takhafu iqab Allah, karena takut akan siksaan Allah. Maka Allah menerangkan di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling kasih mengasihi, cinta mencintai di dunia ini, pada hari kiamat mereka semua akan saling bermusuhan. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka jika kita menginginkan persaudaraan yang abadi, kebersamaan yang abadi, dan persatuan yang abadi sampai hari kiamat kelak, maka harus kita harus membangun itu semuanya di atas takwa kepada Allah, di atas al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, saling mengajak kepada hal yang ma'ruf dan saling mencegah dari hal yang munkar. Dan ma'ruf yang paling besar adalah tauhid, dan munkar yang paling keji adalah kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya nikmat keamanan di sebuah negeri, di dalam sebuah negara, itu tidak kalah pentingnya, tidak kalah besarnya dibandingkan nikmat makan dan minum. Oleh karenanya Allah membarengkan penyebutan nikmat keamanan dengan nikmat makanan dan minuman di dalam firman-Nya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah zat yang telah memberikan makan untuk mereka, menyelamatkan mereka dari kelaparan. Sebagaimana dialah zat yang telah memberikan nikmat keamanan untuk mereka dari rasa takut. Di sini Allah Jalla wa Ala membarengkan penyebutan nikmat makanan dengan nikmat keamanan. Ini menerangkan kepada kita bahwa nikmat keamanan, memiliki negara yang aman, kita bisa beribadah dengan nyaman, tidak ada aksi-aksi yang penuh dengan keonaran, kita merasa aman pada nyawa kita, harta kita, dan keluarga kita. Ini tidak kalah besarnya dibandingkan nikmat makanan dan minuman. Karena andai kata kita punya fasilitas, kita punya makanan dan minuman, tetapi negara sedang kacau, tentu kita tidak akan bisa menikmati nikmat makanan dan minuman tersebut. Maka mensyukuri nikmat keamanan itu sebuah kewajiban. Demikian pula mengingatkan manusia untuk mensyukuri dan menjaganya. Karena Allah telah berfirman, wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengumumkan, jika kalian mensyukuri nikmatku maka akan aku tambahkan. Ini kaidah agama kita. Nikmat akan bertambah dengan disyukuri. Berarti kalau antum ingin tambah istri, syukuri satu istri, biar tambah satu lagi. Paling nanti istri bilang, nikmat ini gak usah disyukuri kalau memang bertambah. Ya, namanya bertambah nikmat tidak mesti dapat dipanjai, ditambah dengan keberkahannya, kemanfaatannya, ya, dan yang lain-lainnya. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian berpaling dari nikmatku, kalian kufur, maka sesungguhnya azabku amatlah pedih. Allah berfirman juga dalam surat Al-Baqarah, innahu may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya barang siapa yang mengubah nikmat Allah setelah datang kepadanya, maka Allah amatlah keras akan siksaannya. Allah juga berfirman di dalam surat An-Nahl, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah pelajaran, sebuah perumpamaan, di mana ada sebuah negara, sebuah negeri yang aman sentosa. Mereka berada di dalam yang penuh dengan nikmat keamanan, tidak mengkhawatirkan. Mereka tidak khawatir
terhadap nyawa mereka, harta mereka, dan kehormatan mereka serta keluarga mereka. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ekonominya bagus, tumbuh dengan baik. Rezeki Allah datang kepada mereka di setiap waktu dengan ekonomi yang baik. Fakafarat bi an'amillah, kemudian mereka kufur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i, maka Allah pun timpakan kepada mereka rasa lapar yang sebelumnya mereka sering kenyang, jarang lapar. Wal khawfi bima kanu yasna'un, dan rasa takut yang sebelumnya mereka tidak pernah merasakannya. Yang sebelumnya mereka merasa aman. Apa sebabnya? Bima kanu yasna'un, itu hasil ulah tangan mereka sendiri. Karena aksi-aksi yang mereka lakukan, karena perbuatan mereka, karena tingkah laku mereka, tidak mensyukuri daripada nikmat keamanan yang telah Allah berikan kepada mereka. Bima kanu yasna'un, karena perbuatan mereka sendiri. Allah juga mengumpamakan kepada kita dalam Al-Quran dengan kaum Saba. Allah berfirman di dalam surat Saba, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Sungguh pada kerajaan Saba, Ratu Saba, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, makmur. Bahkan irigasinya Ratu Saba sampai sekarang masih tersisa di Yaman, sebuah daerah yang disebut dengan Ma'rib. Itu sudah dengan modern. Saya belum pernah lihat langsung, tapi diceritakan kepada saya oleh orang yang sudah melihat, karena jauh dari tempat saya tinggal, sekian belas jam. Itu irigasi ya. Kalau kita hitung-hitungan, nggak mungkin di zaman Nabi Sulaiman udah ada irigasi seperti itu. Ayah, kata Allah, kalau kamu melihat kepada negara kerajaan Ratu Saba, kamu akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Negara mereka aman, sentosa, penuh dengan rezeki, ekonominya bagus. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun. Tetapi mereka kufur, mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir bandang, banjir besar yang menghancurkan kebun-kebun mereka. Yang tadinya mereka memiliki kebun-kebun yang berbuah, kemudian kebun-kebun tersebut diganti dengan kebun-kebun sidr, daun bidara yang tidak berbuah. Dzalika jazainahum bima kafaru, hal itu kami perlakukan kepada mereka karena mereka kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Wa hal nujazi ilal kafur, tidaklah kami berlaku demikian kecuali kepada orang-orang yang kufur. Maka menjaga nikmat keamanan adalah sebuah kewajiban. Alhamdulillah, negara kita, negara Indonesia adalah negara yang aman, diberikan nikmat keamanan dengan adanya aparat keamanan dari pihak TNI, dari pihak Polri, dan yang lain-lainnya. Maka nikmat yang seperti ini perlu kita jaga, yang dengannya akan terjaga keutuhan negara kita ini, merah putih tercinta ini, NKRI ini. Karena nikmat keamanan tidak kalah besarnya dengan nikmat makanan dan minuman. Karena Allah lah yang telah menyebutkan nikmat keamanan berbarengan dengan nikmat makanan dan minuman. Allah berfirman, "Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Allah sebutkan nikmat keamanan ya berbarengan dengan nikmat makanan dan minuman pada konteks tauhid. Falyabudu rabb hadzal bait, di konteks tauhid, di pembahasan tauhid Allah sebutkan nikmat itu. Maka pada kajian kita kali ini saya ingin mengajak jamaah sekalian, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, untuk bermudzakarah terkait
perkara-perkara yang dengannya insyaallah taala negara kita akan makmur. Keutuhan negeri kita tercinta merah putih NKRI ini akan terjaga dari kehancuran dunia dan akhirat. Di antara sebab terjaganya keutuhan sebuah negara, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Dalam surat Al-A'raf. Andai kata penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, tetapi mereka mendustakan. Maka kami ambil mereka, kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Allah katakan apabila sebuah negara beriman dan bertakwa, maka kita jangan khawatir. Sebagian orang khawatir kalau negaranya itu akan Islami, khawatir kalau negaranya itu terlalu agamis orang masyarakatnya. Ini kan aneh kalau seorang muslim berpikiran demikian. Khawatir. Masyarakat agamis kok khawatir? Kalau masyarakat benar-benar mengamalkan Islam pasti akan makmur dan pasti akan rahmat. Tidak akan terjadi bom bunuh diri. Tidak akan terjadi pengumuman di sana di sini. Itu hanya terjadi dikarenakan mereka orang-orang yang belum benar-benar memahami Islam dengan benar. Nanti akan saya terangkan sebab terjadinya bom bunuh diri seperti itu, pemahaman itu munculnya dari mana, ya, sehingga terjadi bom bunuh diri, ya, di bom Bali 1, bom Bali 2 dan semisal dengannya, pembunuhan, pembantian terhadap orang-orang kafir. Kita sebutkan nanti ada rinciannya dalam Islam, ya. Sehingga jangan dinisbatkan itu kepada Islam dan mencoreng nama Islam yang indah, yang penuh rahmat. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Iman adalah mengamalkan Islam, isi Islam itu sendiri. Ini paling pentingnya adalah akidah yang benar, mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Karena syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah pelakunya kalau mati belum bertobat kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Orang yang mati membawa dosa zina, berjudi, mencuri dan belum bertobat darinya, ada kemungkinan dia tidak akan masuk ke dalam neraka Allah. Dimaafkan karena nilai tauhidnya, langsung masuk ke dalam surga. Dan andai kata pun dia masuk ke dalam neraka, tetapi tidak akan kekal di dalamnya karena tidak membawa dosa syirik. Tapi kalau syirik, dia nggak pernah berzina, sholat 5 waktu luar biasa, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnahnya, ibadah wajib sunnah, semua dia amalkan. Tapi bertemu dengan Allah membawa satu dosa syirik yang dia belum bertobat dari, selesai dia kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Siapa yang berkata demikian? Allah yang memerintahkan demikian. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, maka Allah haramkan untuknya syurga dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman, dan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Isra, "Innahu may yusyrik billah فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan dosa syirik, maka dia dilemparkan seperti orang yang dilemparkan dari tempat yang sangat tinggi, dari langit, kemudian diterkam oleh burung-burung yang ada di angkasa.
atau diterjang oleh angin ke tempat-tempat yang sangat jauh. Dan barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati. Karena orang yang mati membawa satu dosa syirik, andai kata dia beribadah kepada Allah selama 80 tahun, 80 tahun dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, seluruh ibadah yang ia lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tetapi satu hari sebelum matinya dia sempat berbuat syirik besar, menyembelih untuk laut, yang mana Nabi menyatakan man dzabaha li ghairi llahi faqad asyrak. Barang siapa yang menyembelih itu selain Allah telah berbuat syirik. Dalam hadis la'anallahu man dzabaha li ghairi, Allah mengutuk orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah atau menjadikan kuburan orang-orang soleh yang telah mati sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Yang itu merupakan salah satu bentuk syiriknya Abu Jahal CS yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat ketiga, ma na'budum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tujuan kami ke sini agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Kami tidak rukuk, kami tidak sujud kepada mereka, kami tidak meminta rezeki, tapi tujuannya agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini adalah syiriknya Abu Jahal CS. Bukan bentuk pengagungan kepada orang saleh, itu syirik. Allah sebutkan dalam ayat ketiga dari surat Az-Zumar. Nah, satu hari sebelum matinya sempat buat syirik besar, selesai. Seluruh ibadah yang ia lakukan selama 80 tahun tadi hangus, menjadi debu yang berterbangan. Kok berani Ustaz berkata demikian? Bukan saya berkata demikian, Allah yang berfirman demikian. Di dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu faj'alnahu haba'an mansura. Di hari kiamat kami kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka kerjakan selama mereka di dunia, faj'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, karena mereka melakukan kesyirikan. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad dan kepada seluruh para nabi dan para rasul sebelum engkau, apabila engkau melakukan dosa syirik, la yahbatanna 'amaluk, semua amalanmu akan terhapus. Kita tahu bagaimana hebatnya ibadah para nabi dan para rasul, tapi Allah ancam, yang mana mereka tidak pernah jatuh ke syirik sebelum dan sesudah diangkat menjadi nabi. Tidak ada satupun para nabi dan para rasul jatuh ke dalam syirik. Tidak pula dengan Nabi Ibrahim. Allah telah menyatakan walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah melakukan syirik. Hanya mereka guru-guru filsafat, dosen-dosen filsafat saja yang menuduh Nabi Ibrahim berbuat syirik, tidak mengenal Allah sebelumnya. Dengan alasan di dalam surat Al-A'raf, Nabi Ibrahim menyatakan ketika melihat bintang, maka beliau berkata kepada kaumnya, ini adalah Rabbku, ini adalah Tuhanku. Kemudian ketika bintang itu hilang, muncul bulan, maka Ibrahim menyatakan inilah Tuhanku karena ini lebih besar. Setelah bulan hilang, maka Ibrahim menyatakan aku tidak suka kepada bulan sebagai Tuhan kalau dia hilang dariku. Kemudian nampak matahari, dia pun menyatakan matahari adalah Tuhanku karena ini lebih besar. Maka sebagian dosen-dosen filsafat menyatakan bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Kata para ulama yang berkata demikian harus bertaubat, dan dia telah menuduh dengan tuduhan yang keji terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma kana minal musyrikin wa lam yakun minal musyrikin inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang kokoh di atas agama Allah, menjadi panutan. Beliau seorang yang memurnikan sisi ketergantungan hatinya hanya kepada Allah, tidak pernah sehari pun melenceng dari Allah. Walam yakun minal musyrikin, dan tidak pernah menyentuh kesyirikan. Lalu bagaimana penafsiran di atas terhadap surat Al-A'raf Nabi Ibrahim yang menyatakan bintang adalah Tuhanku dan bulan, kemudian matahari? Makanya harus baca tafsir. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran dengan ilmu filsafat kita. Al-Quran bukan kitab multi tafsir. Al-Quran adalah sebuah kitab yang Allah jadikan ayat, sebagian ayat menafsirkan sebagian ayat yang lain.
Ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan sahabat, ucapan para sahabat Nabi. Ayat Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Kalau tidak, maka ayat Al-Quran ditafsirkan dengan konteks Arab itu sendiri. Dari mana kita tahu para ulama telah menulis kitab-kitab tafsir? Semua ahli tafsir ayat Al-Quran yang lain menerangkan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik, dan ulama yang menafsirkan ayat tersebut itu adalah cara Nabi Ibrahim mengajak kaumnya untuk berpikir sehat. Maka beliau menyatakan karena kaumnya ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada pula yang menyembah matahari. Maka kata beliau, ada bintang, ini Tuhanku. Begitu hilang, saya nggak mau menuhankan bintang. Kalau dia Tuhan, mana mungkin dia hilang dari kita. Mengajak mereka untuk berpikir sehat. Artinya nggak layak kalian menuhankan bintang. Buktinya dia kecil, hanya sebentar nampak. Sedangkan kita selalu membutuhkan dia. Datang dosen filsafat, dia bilang dengan bahlulnya Nabi Ibrahim gak kenal Allah sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Tuduhan yang sangat keji terhadap Nabi Ibrahim. Ini pentingnya belajar akidah, dan bahayanya ambil akidah ke salah guru. Ya, gimana nggak salah penafsiran? Sebagian orang ngambil tafsir ke Amerika, ada Nabi dari Amerika. Perbandingan agama ke Kanada. Dosennya siapa? Non Muslim. Mungkinkah dosen non-muslim mengajarkan Islam murni? Mungkin? Enggak mungkin. Saya yakin enggak mungkin. Kenapa? Karena Allah yang berkata demikian. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka enggak akan pernah ridho sama kalian sampai kalian mau mengikuti agama mereka. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Siang dan malam mereka ingin memadamkan cahaya Islam. Dosa syirik jemaah cukup bahaya kan? Cukup bahaya dosa syirik. Makanya dakwah para nabi dan para rasul prioritasnya tentang tauhid. Bahaya syirik itu bentuk kasih sayang kepada umat. Karena kalau seorang bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik, itu dah plus luar biasa. Di dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la laqituka biqarabiha maghfirah. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in nomor 42. Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, wahai anak Adam, jika engkau menghadap kepadaku membawa dosa seluas dunia. Bagaimana? Dosa seluas dunia, bukan cuma sekedar sebelang bidi. Dosanya seluas dunia, tetapi engkau tidak membawa dosa syirik, maka akan aku berikan untukmu ampunan seluas dunia pula. Keutamaan tauhid, tidak membawa dosa syirik. Maka ustadz dai yang siang dan malam berbicara bahaya syirik, pentingnya tauhid, itulah dai yang paling sayang buat umatnya. Ya, hanyalah dia yang betul-betul sayang kepada umatnya. Walaupun orang menganggapnya ekstrem, karena itu dosa yang paling berbahaya yang mengekalkan pelakunya dalam neraka. Hanya orang-orang yang ingin berkhianat kepada masyarakat saja yang ingin diam masalah syirik, nggak mau berbicara bahaya syirik. Dia biarkan masyarakatnya jatuh ke dalam syirik, demi menjaga persatuan. Akhirnya dia melemparkan mereka ke neraka Allah Jalla wa Ala. Di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau menyebutkan sebuah hadis yang sahih. Dalam riwayat Abu Dawud, bahwa Nabi menyebutkan di hari kiamat ada seorang hamba memiliki dosa 99 gulungan. Setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Perhatikan ledak hadisnya. Hai, satu gulungannya saja sejauh mata memandang. Dia punya dosa 99 gulungan. Maka Allah katakan kepadanya, apakah kamu punya amalan kebaikan yang lain? Dia menjawab, ya Allah, andai kata saya punya amal soleh, bisa buat apa? Sedangkan dosa saya sebanyak ini. Maka kata Nabi, dikeluarkan untuknya al-bitaqah. Allah yang maha mengetahui bagaimana bentuknya. Yang jelas kita mengimaninya karena itu berita gaib dari Nabi. Sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah. Dia mentauhidkan Allah, tidak pernah menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah.
Tidak pernah menjadikan orang-orang yang mati sebagai perantara antara dia dengan Allah. Dia tidak pernah berbuat syirik. Rupanya ketika ditimbang, yang berisi tauhid ini, nilai tauhid ini lebih berat daripada anak timbangan yang di atasnya ada 99 dosa. Gulungan dosa yang setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Keutamaan tauhid, jangan. Tapi sebaliknya seperti yang kita sebutkan tadi, punya umur 80 tahun. Selama 80 tahun penuh dengan ibadah. Ibadahnya penuh ikhlas. Ketika sholat dia ikhlas, haji ikhlas, umrah ikhlas. Semuanya sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi dia pernah berbuat syirik 1 hari sebelum mati. Syirik besar. Selesai. Hangus semuanya. Siapa yang berkata demikian? Allah telah saya sebutkan tadi 3 ayat di atas, ya kan? Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa takunanna minal khasirin. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Innahu man yusyrik billahi faqad faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Maka ustaz dai yang betul-betul sayang kepada umatnya, dia enggak bahas ibadah dulu. Dia nggak akan bahas fadilah sholat, fadilah Al-Quran, fadilah majid, itu dulu. Nggak, akidah dulu, tauhid dulu, bahaya syirik. Karena itulah yang dilakukan oleh seluruh para nabi, oleh seluruh para rasul di awal dakwah mereka. Dan karena itulah mereka dibunuh dan mereka diusir pada yang mereka lakukan demi menyelamatkan kaumnya. Contohnya Nabi, leblah tahun dakwah di Mekah. 13 tahun di mana? Di Mekah. 10 tahun di mana? Di Madinah. 23 tahun. Beliau belum mengharamkan khamar. Khamar di depan beliau diminum. Riba belum beliau haramkan. Haji belum beliau wajibkan. Puasa belum. Zakat belum. Salat pun belum dengan sempurna. Sempurnanya di mana? Di Madinah. Baru 2 rakaat di awal Islam. Belum. Khamar di Madinah baru haram. Pakaian, cadar di Madinah. Ya, di Madinah. Syariat di Madinah. Tauhid. Bahaya syirik. Tauhid, bahaya syirik. Peringatkan mereka jangan mengkeramatkan kuburan, jangan mengkeramatkan pepohonan, jangan ini, jangan itu. Syirik semua dibantai oleh Nabi. Karena percuma kalau ada orang ibadahnya luar biasa semangatnya, tetapi syirik juga jalan. Ya kan? Nabi bantai syirik dulu. Syirik dulu yang dibersihkan. Dibenarkan tauhidnya. Setelah itu baru diajarkan prinsip beribadah, bahwa beribadah ikut agama Allah. Ikut aturan yang aku bawa sebagai Rasul. Jangan beribadah sesuka kalian, semau kalian, dengan perasaan kalian, mengikuti adat istiadat nenek moyang kalian. Maka mulailah mereka marah. Karena tatkala Nabi sudah menjelaskan tauhid, bahaya syirik, mereka melakukannya. Setelah itu Nabi menerangkan prinsip beribadah harus ikut jalur Al-Quran dan hadis. Mereka tersinggung. Selama ini mereka umrah beraneka ragam. Rupanya umrah Nabi berbeda dengan cara umrah mereka. Haji Nabi berbeda dengan cara haji mereka, dan seterusnya. Karena kalau kita nyuruh orang semangat beribadah, tetapi pembatal ibadah enggak kita terangkan. Syarat diterima syarat terimanya ibadah tidak kita terangkan. Contohnya misalkan kita terangkan keutamaan sholat, wajib sholat, bahayanya meninggalkan sholat, tetapi syarat sah sholat enggak kita terangkan, rukun sholat enggak kita terangkan, pembatal sholat enggak kita terangkan. Apakah ini bukan pembingungan? Kita terangkan indahnya surga Allah Jalla wa'ala dan dahsyatnya neraka Allah, tetapi jalan menuju surga enggak kita terangkan. Jalan-jalan yang bisa menyeret manusia ke dalam neraka Allah tidak kita terangkan. Bukankah ini bentuk pembingungan kepada masyarakat? Dan tauhid adalah jalan yang paling utama menuju surga Allah Jalla wa'ala. Dan syirik adalah amalan yang paling berbahaya yang akan mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah. Karena kalau seorang beribadah kepada Allah tidak memiliki akidah yang benar, terkadang hanya dikarenakan satu akidah yang kufur bisa membatalkan Islam seseorang. Sebagai contoh, dalam riwayat Imam Muslim, kalau antum buka Sahih Muslim akan antum dapatkan hadis yang pertama dalam pembahasan iman adalah hadis Abdullah bin Umar. Tatkala masyarakat Irak pergi ke Mekah umrah, mereka berjumpa dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sedang tawaf. Maka mereka menceritakan bahwa di tempat mereka di Irak ada beberapa tokoh agama, orang-orang yang ditokohkan seperti Jaham bin Safwan,
Dia punya paham innal amra unuf. Allah mengetahui sesuatu itu kalau sesuatu itu telah terjadi. Berarti dia mengingkari salah satu dari 4 rukun takdir. Karena takdir memiliki 4 rukun. Yang pertama, kita harus mengimani bahwa segala sesuatu itu diketahui oleh Allah, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi walaupun belum terjadi. Ya. Mereka berkeyakinan innal amra, mereka sholat 5 waktu ditokohkan, tapi punya akidah apa? Innal amra unuf. Ini yang disebut dengan sekte Qadariyah al-ghulah. Sesungguhnya Allah tahu kalau sesuatu itu sudah terjadi. Sampaikan kepada Abdullah bin Umar. Mendengar demikian Abdullah bin Umar marah. Beliau langsung berkata, "Akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni. Wa anna walau annahum anfaqu mithla Uhud dhahaba lama qabila Allah minhum hatta yu'minu bil qadar." Kata beliau. Sampaikan kepada mereka, kata Abdullah bin Umar, bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Andai kata mereka menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, gunung paling besar antara 2 kota Mekah dan Madinah, sampai sekarang masih ada. Andai kata mereka menyedekahkan emas sebesar gunung Uhud, Allah tak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mau beriman takdir. Kata Imam Nawawi ketika mensyarah hadis ini, menunjukkan Abdullah bin Umar menganggap Islam mereka telah batal. Karena kalau tidak boleh berlepas diri dari saudara muslimnya, dan tidak mungkin sedekahnya tidak diterima kecuali dikarenakan ada pembatal Islam. Hanya dikarenakan satu akidah. Bahaya kan? Akidah itu sangat penting. Contoh lagi, misalkan dia punya akidah wahdatul adyan, semua agama sama. Batal Islam. Karena Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Walaupun tentunya kita menjaga hak-hak, darah, kehormatan yang selain non muslim. Kalau dia kafir dhimmi, kafir muahad, kafir mustamin, kita harus menjaga hartanya, kehormatannya dan hartanya. Tetapi dari sisi akidah, tetap akidah kita inna dina indallahil Islam, ini harga mati. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fi ulaika hum syarrul bariyah. Ini akidah. Ini akidah wahdatul adyan. Selesai. Salatnya 5 waktu sia-sia. Oke, Nabi 13 tahun hanya bahas akidah, tauhid, bahaya syirik, tauhid, bahaya syirik. Itu apa semangat beribadah luar biasa, tetapi setahun sekali nyembelih untuk laut. Setahun sekali datang ke kuburan, minta sama sembah kuburan, atau menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Kita ini kan para pelaku dosa, kalau langsung minta sama Allah kayaknya nggak pas. Kita minta sama Allah tapi melalui perantara beliau sebagai wali Allah. Tolong kasih tahu ke Allah ya, saya begini begitu. Selesai. Ma na'budu illa liqarribuna ila Allah zulfa. Ini yang pertama. Beriman dan bertakwa. Sebab yang kedua, untuk menjaga keutuhan suatu negara, waktu sudah habis ya. Berapa? 4 menit lagi. Nah, gimana saya press di pembahasan? 4 menit lagi waktunya. Baik, yang kedua, bersikap bijak apabila ada sebuah berita yang sedang viral. Jangan senang menjadi korban hoax. Sebagian orang itu senang jadi korban hoax. Ya, sebutan benarnya bagaimana? Hoax. Hoax atau hoax? Rona belajar bahasa Inggris? Tapi itu ya, baik. Nah kan bahasa Inggris itu. Tapi ini hoax dengan hoax. Ya, sebagian orang senang dia jadi korban hoax, walaupun dia nggak sadar dirinya korban. Ya, kalau udah duduk mereka geduk bawa warung kopi, nyan lagi ada buka TV info terkini. Yang kadang info terkini, update selalu. Berita-berita yang bilang itu begawan ya. Pada asal dengar share. Ini salah satu sebab hancurnya sebuah negara. Terjadinya pertumpahan darah.
terciptanya kekacauan dalam sebuah negara. Makanya Nabi menyatakan kafa bil mar'i kadiban. Nanti akan saya sebutkan kisah-kisah besar dalam Islam terjadi pertumpahan darah dikarenakan sebuah berita yang keliru. Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta tatkala dia asal nge-share, asal menyebarkan setiap berita yang ia dengar. Hadits riwayat Imam Muslim dalam mukadimahnya. Setiap dapat berita, share, pegah kena. Jak bodong kopi ke pegah. Jak gadi tantang ngai mentang yang nak baca Quran orang yang tahu urang lihat nak baca. Padahal urang lain gak depetin. Kayaknya cuma dia hari ini yang baru baca Quran. Seakan-akan orang lain belum baca Quran hari ini. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir semuanya info terkini dari dia. Luar biasa. Ini sifat tidak baik. Seorang muslim ketika ada berita viral berkaitan dengan presiden, dia jajarannya, pemerintah atau individu manusia, individu muslim atau tokoh suatu daerah, yang pertama kali dia lakukan meng-cross check, benar enggak tuh berita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in tabayyun, agar kita enggak salah sikap. Cross check dulu, benar enggak? Setelah di cross check benar, setelah itu pikirkan, ada enggak manfaatnya saya sebarkan? Kalau enggak ada manfaatnya, maka kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la, yakni ciri muslim yang baik, dia enggak melakukan sesuatu yang enggak ada manfaat buat dunia akhiratnya. Enggak ada manfaatnya. Dia sampaikan. Andai kata ada manfaatnya, dia kaji dulu. Manfaatnya sekian persen, mafsadahnya berapa persen? Besar mafsadahnya, maka dia tidak menyampaikannya, karena mafsadahnya lebih besar daripada maslahat. Nih, berikut ini beberapa kejadian besar di dalam Islam dikarenakan berita yang hoax. Yang pertama, tersebarnya berita viral, bahasa anak muda sekarang nge-booming, ya. Nge-booming sama dengan viral, ya. Viral di Madinah bahwa Nabi telah mencerai seluruh istrinya. Di Masjid Nabawi itu. Umar mendengarnya. Maka Umar langsung datang kepada Nabi SAW dan berkata dengan sebuah perkataan yang akan kita lanjutkan setelah sholat Isya nanti. Ya, saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Berikan waktu yang singkat dan pertanyaan dari sore dan sekarang sangat berbau. Insyaallah taala materi kita malam ini kita bahas mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita sebutkan di antara sebab yang dapat menghilangkan keamanan dari sebuah negara adalah hoax, ya, adalah hoax. Berita-berita viral yang tidak di-cross-check kemudian kembali diviralkan sehingga menyebabkan pertumpahan darah, hilangnya keamanan dan munculnya kehormatan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan sebuah hadis bahwa di Madinah sempat viral berita Nabi menceraikan istri-istrinya. Dan itu sempat viral di dalam Masjid Nabawi pula. Terdengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka beliau bergegas langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengetok pintu, Nabi pun keluar, maka beliau menyatakan, ya Rasulullah, talaqna nisa. Wahai Rasulullah, apakah benar Anda telah mencerai seluruh istri-istri? Umar bertanya, demikian sah-sah saja, karena memang putri beliau salah satu istri Nabi yang bernama Hafsah. Nah, maka beliau pun menanyakannya. Nabi pun menjawab, la ya Umar, itu tidak benar. Maka setelah itu Umar langsung pergi ke masjid dan berdiri di pintu Masjid Nabawi berteriak dengan suara yang keras, dengan suara yang sangat keras, lam yuqallid Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Sesungguhnya Rasulullah, wahai jamaah, belum menjadi istri-istri. Maka setelah itu turunlah firman Allah dari surat An-Nisa, wa idza ja'a amrun min al-amni aw al-khawfi ad'u bi hawla wa quwwata illa rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa law fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum syai'an illa qalila. Dan demikianlah manusia itu ketika datang pada mereka semua berita yang berkaitan dengan keamanan, rasa takut, mereka langsung menyebarkannya. Ini celaan dari Allah, sifat ketergesa-gesaan dalam memviralkan sebuah berita. Padahal kalau mereka kembalikan kepada Rasul, kepada orang-orang yang bijak di antara mereka, maka mereka akan mengambil kesimpulan yang baik, yang tepat. Kalau bukan karena rahmat dan fadlullah atas kalian, tentu kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit dari kalian. Kejadian yang kedua masih di masa Nabi SAW pula. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, sempat viral berita luar biasa di Madinah 1 bulan penuh bahwa Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan sahabat Nabi yang mulia Safwan ibnul Mu'attal. Yang mana sahabat Safwan ibn Mu'attal ini salah satu ahlu Badar yang pernah ikut perang Badar. Kita tahu keutamaan para sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Qad ghafartu lahum, kata Allah, saya telah memberi ampunanku untuk orang-orang yang ikut perang Badar. Falyaf'alu ma syaa. Tersebar berita, kenapa? Karena terlihat Aisyah menunggangi seekor onta yang ditarik oleh Safwan dari bawah. Ceritanya panjang, singkatnya bahwa Aisyah radhiyallahu anha dalam perang Tabuk dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memberi tugas beberapa prajuritnya, beberapa sahabat untuk menarik, tugasnya untuk menarik onta Aisyah. Aisyah berada di dalam haudaj. Apa haudaj? Rumah di atas tandu. Berada di dalam tandu. Maka di dalam perjalanan mereka istirahat di sebuah tempat. Tidak lama kemudian mereka pun berangkat kembali meneruskan perjalanan pulang Madinah. Aisyah rupanya belum naik ke dalam tandunya. Beliau tertinggal karena ada kalung beliau yang hilang. Beliau sedang mencarinya. Para sahabat Nabi mengira Aisyah sudah berada di dalam tandu, di atas onta tersebut. Mereka pun menariknya. Karena Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, karena kebanyakan kami kaum wanita di saat itu masih kurus, sehingga ketika ditarik tidak bisa dibedakan ada Aisyah di dalam dengan tidak adanya Aisyah. Karena Aisyah kurus. Begitu Aisyah balik melihat Nabi dan para sahabat telah tiada, telah pergi, maka beliau pun menangis. Pasrah, menyerahkan urusan yang hanya kepada Allah. Nah, ada sahabat Nabi yang bernama Safwan ibnul Mu'attal. Beliau diberi tugas oleh Nabi untuk berada di paling belakang pasukan. Kalau istilah militer apa namanya ini? Pasukan sapu bersih. Ya, Bang Iqbal? Pasukan sapu bersih, sabar ya? Tim selaber. Beliau tim selaber di perang itu saat itu. Maka beliau mengecek apakah ada pasukan yang tertinggal. Begitu beliau cek, beliau lihat dari jauh, kok ada bayangan manusia. Tidak ada yang tertinggal. Beliau pun mendekat. Begitu beliau dekat, sampai dekat Aisyah, beliau langsung mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena melihat Aisyah. Maka Aisyah menyatakan dan berkata, fa khammartu wajhi wa qad kana ya'rifuni qabla nuzuli ayatil hijab. Kata Aisyah, aku pun langsung menutup wajahku. Menerangkan bahwa menutup wajah itu sudah ada di masa Nabi. Itu ciri istri Nabi, bukan istri Wahabi. Ini dalil paling kuat tentang disyariatkannya cadar. Beda aja ada yang apa kaplu anam program kayak pegawai yang Wahabi kamu cadar. Wahabi itu hina-hina Nabi. Ya. Maka kata Aisyah, aku pun langsung menutup wajahku. Dan sungguh dia telah pernah melihat wajahku sebelum turun ayat hijab. Apa itu? Itu firman Allah dalam surat Al-Ahzab.
Ya ayuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an la yu'rafna fala yu'dzain dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu dan seluruh kaum wanita kaum muslimin, katakan kepada mereka untuk menggunakan jilbab. Menerangkan kepada kita buat Aisyah memahami ayat ini, jilbab dalam ayat ini menutup seluruh tubuh sampai wajah. Buktinya beliau berkata, sungguh setelah beliau menutup wajahnya ketika mendengar suara Safwan ibn Mu'attal dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguh dia telah pernah melihat wajahku sebelum turun ayat ini. Jelas? Allah katakan kepada istri-istrimu, putri-putrimu dan seluruh istri-istri kaum mukminin, wanita-wanita kaum mukminin, menunjukkan pakaian cadar bukan hanya pakaian istri-istri Nabi. Saya pernah dengar syubhat, katanya baju hitam besar kayak itu hanya dianjurkan di masa Nabi. Karena di awal-awal Islam itu belum ada WC dalam rumah. Jadi perempuan-perempuan itu kalau membuang hajat langsung pakai baju besar itu sambil buang hajat, jadi nggak kelihatan katanya. Masya Allah. Saya juga pernah mendengar syubhat lain juga bahwa jenggot itu hanya di masa Nabi. Karena di masa Nabi nggak ada tukang cukur seperti zaman kita yang punya pisau silet, yang ada pisau pedang samurai katanya. Nggak mungkin mereka cukur jenggot dengan pedang samurai. Ya dero ikaplu ya. Sekarang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dianjurkan mencukur apa? Bulu kemaluan. Mungkinkah mereka mencukurinya dengan pedang samurai? Hah? Mungkin? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Menunjukkan sudah ada alat-alat yang bisa mencukur. Kecil seperti pisau. Kalau cuma ada samurai, nggak mungkin Nabi sudah menganjurkan mereka dalam hadis-hadis yang sahih untuk mencukur bulu kemaluan dan komika. Nggak mungkin bisa pedang tuh. Ya kan? Ini syubhat. Ini jelas ada yang menyatakan, seorang kiai di Jawa, anak-anak saya aja nggak pakai cadar. Main lu siapa? Ya kan? Ini agama. Ente bukan sumber agama. Perbuatan ente dinilai dengan agama, bukan agama dinilai dengan perbuatan ente. Ya, agama ikut Al-Quran dan hadis dan berlaku universal. Nah, ini faedah fikih, selingan aja. Maka Safwan pun langsung memberikan ontanya kepada Aisyah tanpa ada komunikasi, tanpa ada pembicaraan, ngobrol enggak. Langsung diberikan ontanya kepada beliau, langsung memberikan ontanya kepada Aisyah, dan Aisyah pun langsung naik ke atas onta dan beliau menariknya dari bawah. Lihat bagaimana Safwan menjaga kemuliaan Aisyah, tidak berbicara dengan wanita lawan jenis walaupun itu istri Nabi tanpa kebutuhan dan maslahat. Langsung memberikan ontanya. Aisyah langsung tanpa ada komunikasi. Yang terucap dari mulut beliau, kata Aisyah, yang hanya aku dengar cuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak lebih dari itu. Yuragan lo yang kan natik bengi bacut. Hola kode. Boleh. Uma memang uragam lo iuna. Jarang tak kau ru setia. Allah long bika ku jabut kaum masalah setia. Ya kan? Kalau orang sekarang goreng dulu dia. Ya. Bahasanya, kemana suaminya dek? Kok ditinggalin? Jahat kali suami. Jarang suami zaman sekarang ini ada yang setia kecuali suami-suami yang sering ke masjid. Alhamdulillah saya lah selama sering ke masjid udah mulai setia lah sedikit. Ya kan? Atau merayu. Ya. Dek ikut mak bukan merek. Ya. Enggak juga. Dimuliakan Aisyah oleh beliau. Beliau tidak berbicara dan tidak melakukan sikap-sikap lain. Laki zaman sekarang udah diboncengi dari belakang. Ya, pegang kuat-kuat ya, kena jalan banyak lubang nih. Kita harus ngebut, katanya banyak begal di sini. Kita kebut pegang kuat-kuat ya. Enggak, langsung diberikan ontanya. Aisyah langsung naik ke atas tanpa ngobrol. Begitu beliau sudah sampai dekat Madinah, yang di situ Nabi dan para sahabat berkumpul. Terlihat oleh mereka Safwan datang dengan Aisyah. Maka orang-orang munafik langsung memviralkan tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan Safwan. Subhanallah. 1 bulan penuh
nggak turun ayat Al-Quran, diuji Aisyah. Umurnya masih sangat muda. Karena Nabi meninggal aja umur Aisyah 17 tahun kurang lebih. Luar biasa berarti Aisyah mendapat ujian di umur masih muda, tertuduh berzina, dan 1 bulan penuh Al-Quran tidak turun membersihkan tuduhan itu. Nabi saja sampai khawatir. Dan Aisyah melihat ada sikap dingin dari Nabi terhadap Aisyah, tidak seperti biasanya. Beliau ketika masuk rumah hanya mengucapkan salam dan bertanya bagaimana kabarmu. Tidak lebih dari itu. Ini juga ada pelajaran buat kita kaum lelaki. Nabi sedang tegang saja, kalau masuk rumah, ya, tidak lupa mengucapkan salam, tidak lupa bertanya bagaimana kabar kamu. Padahal ini beliau sedang tegang, istrinya tertuduh berzina, ya, dan viral beritanya, semua kalangan sudah mendengar. Dan secara indikasi ada sedikit indikasi karena mereka tiba-tiba muncul berduaan. Tapi Nabi kalau buka rumah, assalamualaikum, bagaimana kabar? Beda dengan kita kan. Kalau lagi marah pintu gerbang diangkat. Bagah baju kamu buka. Menani buka, tinggal bagah lo kamu buka. Kami kok, ya kan? Dari pintu gerbang tadi tendang-tendang pintu gerbangnya. Begitu istri yang mulai buka pintu, lain kali yang lebih cepat lagi, ya. Lebih cepat dari ini lagi. Mungkin dia akan marah, bahkan mungkin ngetok pintunya pun udah seperti orang yang kebelet kencing, dia marah dan seterusnya. Lihat di sini akhlak dari Nabi. Al-Muhim, kesimpulannya, alhasil 1 bulan penuh viral berita di Madinah, masuk kepada seluruh kalangan bahwa Aisyah berzina bersama Safwan. Setelah 1 bulan penuh, ya, barulah turun 10 ayat Al-Quran dari surat An-Nur, dari mulai firman Allah halaman kedua, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum iktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibra minhum lahum 'adzabun 'adzim, dan seterusnya. 10 ayat barulah tuduhan tersebut menjadi hilang. Allah bersihkan Aisyah, Safwan dari tuduhan tersebut, maka tetaplah terjaga kehormatan istri Nabi SAW. Yang menyebarkannya siapa? Orang-orang munafik. Di antara yang memviralkannya siapa? Sahabat Nabi yang bernama Mistah, sepupunya Abu Bakar sendiri. Itulah yang namanya ketika fitnah sudah terjadi. Zaman fitnah, sebuah berita viral seakan-akan ketika kita baca nggak mungkin salah, padahal salah. Nggak mungkin nggak terjadi. Ini udah viral banget, ini begini, presiden udah begini. Oh, masya Allah. Seminggu kemudian rupanya nggak tepat, salah beritanya. Itulah fitnah. Ketika sedang viral, masya Allah, seakan-akan seperti matahari di siang bolong nyatanya. Rupanya hoax. Apalagi zaman media sekarang ini, diedit video orang dan seterusnya, ya kan? Ya, kepala kambing ditaruh di kepala monyet dan seterusnya. Makanya dalam bukti zina, dalam para ulama kontemporer tidak membolehkan video sebagai bukti dan bahan untuk merajam orang yang dituduh dengan zina, nggak boleh. Harus 4 saksi, keempat-empatnya melihat timba sedang jatuh ke dalam sumur. Itu kinayat, yang tanya lagi apa maksud timba jatuh ke dalam sumur. Nah, ya, ini contoh kedua. Viral berita, rupanya hoak, hancurnya kehormatan istri Nabi SAW. Kejadian berikutnya, perang Jamal, waqatul Jamal antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan Jamal karena saat itu Aisyah naik onta. Jamal itu artinya onta jantan. Kalau ada nama yang Jamaluddin berarti artinya onta agama. Kecuali A-nya double, Jamaluddin, A-nya harus double, maka artinya orang yang indah agamanya. Kalau A-nya 1 Jamaluddin, maka artinya onta agama. Nah, kaji bak bubenan bem. Urang nayo yang becih bunga Arab. Bodoh Arab Jamal onta. Pokoknya dong bunga Arab nan. Fir'aun bijeti. Nah, Al-Quran. Makanya hei tungku bona nak mi. Hei ustaz, tayang ba ustaz lihat kalau bona nak mi. Mi kan dengar aja.
Tanya juga sama Ustaz kalau mau kasih nama ke anaknya. Jangan asal-asal aja. Yang penting anak saya ada Arab. Akhirnya Tabbat dia ada namanya. Yang penting ada dalam Al-Quran. Fir'aun juga ada, Haman juga ada, Namrud juga. Namrud nggak ada ya? Baik. Tanya dulu ke Ustaz. Ini anak saya Arabnya begini nih. Terkadang ada orang pengen dapat nama, ada dalam Al-Quran dalam surah Yasin. Apa? Tudrik. Ini kata memang Arab, tapi nggak sempurna kalau berdiri sendiri. Tudrikul qamar di situ disebut bertemu dengan bulan, berpapasan dengan bulan. Nggak tepat tudrik sendiri. Ya. Nah. Sampai mana tadi? Perang Jamal. Ya. Di situ terjadi pertumpahan, dalam perang tersebut terjadi pertumpahan yang luar biasa. Disebabkan ada pihak ketiga yang memviralkan berita yang hoax. Aisyah keluar menunggangi onta, ingin menjumpai Ali, dan namun negara sedang genting, sedang konflik karena Utsman baru saja mati terbunuh di tangan Khawarij. Aisyah ingin datang ke Ali, tujuannya cuma satu, agar Ali mencari orang-orang yang telah membunuh Utsman, kemudian dikisos. Setelah itu baru kami membaiat Anda. Cuma ini. Dan beliau pergi sendiri, nggak bawa pasukan. Di tengah perjalanan para sahabat melihat ibunda kita keluar sendirian. Ini negara sedang genting, Utsman aja mati terbunuh oleh kaum Khawarij. Ini ibunda kita, harus kita dikawal oleh beberapa sahabat. Ya, maka terbentuklah pasukan semakin banyak tanpa sengaja. Maka viral berita ke pasukan Ali yang ini namanya pasukan, negara sedang konflik pasti tegang ya kan. Negara lagi konflik di kondisi sedang perang, jangan kau orang lompat. Kalau lagi tegang kucing lompat aja udah padahal kucing lompat. Nah, udah tegang negara. Sampai berita kepada pasukan Ali bahwa Aisyah telah membawa pasukan siap menyerbu kalian. Mereka pun ngambil sikap bela diri, waspada. Sebelum mati terbunuh, terjadi pertikaian yang luar biasa. Di dalamnya mati beberapa sahabat Nabi SAW. Namun di sini harus saya tekankan bahwa kejadian ini kata para ulama bisa dibungkam, memang nggak bisa lagi. Maka harus ingatkan beberapa hal ketika menyampaikan kisah ini. Bahwa seluruh para sahabat Nabi berpahala, ada yang dapat dua pahala karena ijtihadnya yang benar, ada yang dapatnya satu pahala karena berijtihad kemudian keliru, bukan karena hawa nafsu. Jelas ya? Sebabnya apa jemaah? Hoax, ya kan? Demikian juga Nabi pernah mengutus seorang sahabat untuk mengambil zakat kepada suatu kabilah. Begitu beliau sampai di desa tersebut, beliau mendapati masyarakat setempat sudah keluar rumah semuanya. Maka beliau menduga bahwa mereka ingin menghadang beliau, enggak menerima akan diambil zakat mereka. Beliau langsung lari pulang ke Nabi, menyampaikan, "Wahai Nabi, aku telah sampai ke tempat mereka, tiba-tiba mereka keluar beramai-ramai menghadangku." Maka Nabi hampir mengutus pasukan untuk membantai mereka. Allah berkehendak lain. Tokoh-tokoh daerah kabilah tersebut langsung menyusul di belakang, menyampaikan, "Ya Rasulullah, kami melihat tadi utusan Anda datang ke tempat kami, kemudian dia lari tiba-tiba ketika melihat kami keluar dari rumah kami menyambut dia. Kami khawatir dia salah paham, padahal kami keluar ingin menyambut utusan Anda. Demikianlah kabilah kami dalam memuliakan seseorang." Maka setelah itu turunlah firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu," dalam surat Al-Hujurat. Sebutkan kisah ini oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya di bawah ayat ini. Bahayanya enggak ini kan? Enggak tabayyun. Ya. Kemudian sebab yang lainnya kita press agar seorang itu menyibukkan dirinya dengan aktivitas yang wajib baginya. Artinya kalau ada fardu ain, fardu kifayah, kemudian sunnah, maka hendaknya yang lebih dia utamakan apa? Fardu ain dulu. Jangan dia sibuk berbicara tentang sebuah perkara yang hukumnya fardu kifayah, sedangkan fardu ain aja dia telantarkan. Amin. Sekarang dia bahas misalkan masalah utang negara. Fardu ain enggak utang negara? Enggak kan? Bicara utang negara udah sekian, utangnya apa ama baru pergi kampung. Yang orang kopi mikade muka kayak kajumo hoyolom. Diang deh. Ya. Utang dia
luar biasa banyaknya di warung-warung kopi setempat. Tapi dia sibuk bicara utang negara. Utang negara apa hukumnya untuk dia? Andai kata wajib darurat paling tinggi fardu kifayah, ya kan? Utang pribadi fardu ain. Sibuk berbicara tentang fardu kifayah, kita lupakan fardu yang fardu ain. Bicara utang negara, solat semua nampak mana tu, bapak tu mana? Itu fardu ain. Ya. Makanya sibukkan diri sendiri dengan kewajiban aktivitas diri sendiri dulu. Ya, jangan sampai kita semangat berbicara fardu kifayah lupa fardu ain. Demi menegakkan sesuatu yang sunnah, kita terlantarkan sesuatu yang fardu ain. Sebab berikutnya perkara berikutnya adalah hendaknya setiap kita tahu kadar dirinya ketika ingin membicarakan sesuatu atau ingin menyikapi suatu kejadian. Kita harus tahu kadar diri kita dalam hal itu. Karena Nabi bersabda rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Ke dalam athar bermakna marfu, Allah merahmati seorang hamba yang tahu kadar dirinya. Karena memang sebagian kita ketika berbicara tentang tata negara, seakan-akan kota Texas bisa dia pindahkan ke Belang Pidi. Ya, ketika berbicara masalah dunia, masalah negara, seakan-akan gedung putih di Amerika bisa dipindahkan ke Aceh. Bisa dia bawa pulang ke Indonesia. Padahal di rumahnya dia suami takut istri. Ya. Tetapi kalau pas di warung kopi berbicara tentang negara, Masya Allah, seakan-akan kota Texas bisa dia pindahkan ke Abdia ini. Padahal kalau di rumah, remote televisi yang sedang di tangan istrinya aja nggak berani dia pinjam. Dipinjam Hawa nonton belaung. Ya, Menteri Dalam Negeri dengan remote dan apa. Itu aja nggak mampu diambil. Bicara masalah negara di warung kopi, Masya Allah, ya, luar biasa. Padahal ublang kapoh tiplu madam tipe warung kopi. Ublang anak truk jalan ke sawah belum turun, udah jam 10 pagi masih nongkrong di warung kopi. Asik utang sana utang sini, hidupnya. Ya, hutang sana hutang sini. Orang kalau udah lihat wajah dia sembunyi, jangan sampai minta utang ke dia. Duduk di warung kopi bicara masalah tata negara, kan bloon ini. Nggak tahu kadar diri. Sawah aja nggak becus dia urus, anak istri aja nggak terurus. Utangnya di mana-mana, bekerja malas, pendidikan nggak ada, agama nggak, dunia nggak. Bicara masalah urusan-urusan besar. Nona utang negara sampai pajami utang negara sampai warna beti puluh lagi kangok Indonesia. Idro negara ngom ngan maksiat nyan letobat. Kita nggak ditanya berapa utang negara dalam kuburan, yang ditanya utang kamu berapa. Ya, andai kata kita melakukan dia berdoa itu yang belum mampu kan. Kalau kita bicara di warung kopi, apakah setiap kita semua kaum muslimin di Indonesia bicara tentang utang negara di warung kopi langsung turun dari utangnya? Hah? Langsung mengecil? Enggak kan? Yang ada hanya muncul permusuhan, kebencian, berburuk sangka antara masyarakat dengan penguasa, penguasa dengan masyarakat. Harus tahu kadar diri kita. Rahimahullah imran 'arafa qadra nafsi. Perkara berikutnya untuk menjaga keutuhan sebuah negara dan negara tercinta kita ini, NKRI, adalah menyerahkan setiap perkara itu kepada ahlinya. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Apabila sebuah perkara itu diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Hal-hal yang berkaitan keamanan tingkat daerah, alhamdulillah ada Koramil, ada Polsek, tingkat kabupaten ada Polres, ada Kodim, ya, tingkat provinsi ada Polda, ada Kodam, ya, ada camat, ada kecil dan seterusnya. Serahkan. Sebagai contoh misalkan, menunjukkan benarnya apa yang diberitakan oleh Nabi tadi. Kalau bila sebuah perkara tidak diserahkan ke ahlinya akan hancur. Seringnya hukum apa? Masa bermain. Ya. Apa? Hukum riba. Ya, semana itulah. Masa emosi, ya semuanya ya membangun sikap di atas emosional. Akhirnya ada orang yang mati dibunuh hanya gara-gara curi kotak amal dalam masjid yang uangnya mungkin nggak sampai 500.000. Sedang
Pada dalam Islam andai kata sampai nisab, itu pun yang dipotong apa? Telapak tangan aja. Itu pun yang melakukannya penguasa, bukan individu muslim. Karena gara-gara curi kotak amal yang mungkin uangnya cuma 100.000, sendal dikeroyok oleh massa. Ya. Bahkan dan yang lebih parah yang pernah heboh kita di Indonesia. Tapi sekarang kalau ingatnya nggak sanggup ingatnya. Meninggalkan anak, istri yang sedang hamil atau ada bayi yang di Bekasi itu. Ya, disangka mencuri amplifier mesin. Padahal dia teknisi yang akan memperbaiki amplifier mesin. Dikira pencuri, dituduh maling, ditangkap, dibakar hidup-hidup. Ingat nggak waktu itu? Ya kan? Meninggalkan istrinya sedang hamil atau bersama bayi itu. Siapa yang bertanggung jawab kalau udah seperti ini? Benarnya berita Nabi tadi. Kalau sudah sebuah perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Kalau kita bijak, ambil, tangkap, larikan ke polsek, larikan ke Koramil. Ya, telepon babinsa saya. Ya, atau Kaptimmasnya dari pihak polisi. Oh enggak Ustaz, kalau kita tunggu polsek Koramil nanti lambat mereka. Nah, belum tuh melakukan aja udah berburuk sangka, udah satu dosa. Oh kalau lambat bawa lari ke polsek. Oh nanti dilepas lagi Ustaz. Nah kalau dilepas ya mereka yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Kewajiban kamu udah selesai dengan Allah. Kalau Allah bertanya kamu udah punya jawaban. Selesai. Sampai ribut. Ya kan? Tangkap pencuri, bawa. Ada yang mesum misalkan, tangkap, bawa ke Pak Kesi, ke Pak Camat, bawa ke polsek, bawa ke Koramil. Jangan pakai hukum massa. Di dalam Islam orang itu dituduh zina dan kemudian dirajam kalau dia udah menikah apabila mereka berdua dilihat oleh 4 saksi yang keempat-empatnya dengan 2 mata kepala mereka melihat timbal sedang masuk sumur. Nggak cukup mereka sedang peluk-pelukan. Kalau ada yang menuduh mereka sedang peluk-pelukan kemudian dikatakan berzina, maka yang menuduh ini dalam Islam dicambuk sebanyak 80 kali. Kenapa? Karena kalau diterima maka hilang nyawa yang tertuduh. Dan nyawa dalam Islam itu perkara besar. Dimandikan dengan air comberan, ditendang-tendang, dipukul-pukul oleh preman kampung. Nanti kalau pas jumpa sendirian takut juga dia. Besoknya mungkin dia yang kejadiannya. Kita serahkan kepada ahlinya. Tangkap, serahkan ke aparat keamanan. Jangan main hakim sendiri. Oh ada kajian sesat, buat laporan ke polsek, ke Koramil, ke camat. Jangan main persekusi aja. Emang negara punya law. Ada tata negara kita. Ya, tingkat daerah, camat, ada Pak Camat, ada polsek, ada Koramil, ada Kodim, ada Polres, ada Polda, ada dan seterusnya. Serahkan. Seperti menangkap pencuri. Kalau nggak diserahkan, diamuk massa, mati, siapa yang bertanggung jawab? Seperti kasus tadi itu dibakar hidup-hidup. Setelah mati baru pada nyesal. Mati meninggalkan istri yang sedang hamil, siapa yang bertanggung jawab kalau udah kayak gini? Dituduh sebagai pencuri padahal dia teknisi ingin memperbaiki amplifier masjid. Apa sebabnya? Karena nggak menyerahkan sebuah urusan kepada ahli ya. Kalau emang ditangkap itu ada pencuri, udah telepon pihak keamanan, suruh tangkap. Nanti mereka yang proses secara hukum. Oh kalau mereka nggak adil dalam proses, mereka yang akan bertanggung jawab dengan Allah. Selesai. Kita udah punya jawaban sama Allah. Aman negara kalau kayak gitu jamaah. Tidak main hakim sendiri. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu beberapa perkara yang mudah-mudahan bermanfaat demi menjaga keutuhan sebuah negara. Di sini ada beberapa pertanyaan masya Allah banyak. Apakah ada perbedaan antara pahala membaca Al-Quran melalui mushaf dan pahala membaca Al-Quran melalui aplikasi di smartphone atau semacamnya? Wallahu a'lam bishawab. Masalah pahala membaca Al-Quran, Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falal hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa lam mim harf. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih. Nabi menyatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran baginya satu kebaikan, kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi itu 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sisi pendalilannya Nabi menyebutkan barang siapa yang membaca satu huruf.
Ya, apakah dia baca dari hafalannya, ataukah dia lihat kepada mushaf, atau lihat ke aplikasi. Selama itu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, apakah kita boleh menggulung-gulung celana dalam salat dan keseharian kita, dan apakah menggulung lengan baju diperboleh dalam salat? Menggulung pakaian dalam salat disebut dalam ilmu fikih dengan hukum al-iktifaf. Al-iktifaf. Nah, dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Abbas, Nabi melarang itu. Kayak Abdullah bin Abbas ketika musola melihat ada orang yang melipat dengan bajunya, maka beliau terbuka. Beliau menyatakan Rasulullah melarang hal ini. Ya. Oke, kalau celana ngapain dilipat? Potong aja selesai. Pas musola nggak perlu gulung-gulung lagi, kan? Potong di atas mata kaki. Coba antum pikir secara akal sehat aja. Sekarang kita belum bicara secara syar'i. Antum pakai celana, ada orang satu celananya merah-merah sampai menggila-gila kayak mana? Ya, tertutup kakinya, terinjak-injak dengan sendal. Ada satu lagi celananya di atas mata kaki, enggak juga terlalu pendek, di atas mata kaki, hanya tidak tertutup mata kaki. Secara logika akal sehat antum mana lebih bersih? Mana lebih aman? Hah? Yang pendek tadi bersih kan? Bersih satu, kedua nggak mubazir kayaknya. Pas sholat nggak perlu lipat-lipat lagi. Tapi kalau dia nggak musbil di bawah mata kaki, pas mau sholat was-was, ini kotor nggak ya? Bahkan sebagian orang kalau mau diajak sholat alasan celana kotor kali, padahal emang alasan. Ya, kotor kalau nggak najis ya sah sholat, ya kan? Ini secara logika. Makanya isi syariat ini logis semua, nggak ada yang nggak logis. Meninggalkan syariat itu yang nggak logis. Melaksanakan syariat itu logis, karena yang memiliki syariat ini Allah Al-Hakim. Kita lebih hikmah daripada Allah. Kita lebih tahu daripada Allah untuk kebaikan diri kita. Nabi menyatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang menutup kedua mata kaki tempatnya neraka. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri. Kita vonis umum ya, kita enggak nunjuk batang hidung ya. Kalau nunjuk batang hidung seorang baru antum bilang anak ekstrim. Kita cuma baca hadis, nerjemahkan. Ya, masalah masuk nerakanya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Hidung mana yang akan masuk ke urusan kita. Saya cuma tugas baca hadis. Ya udah nggak usah isbal, potong di atas mata kaki. Jelas perintah Nabi lebih aman dunia akhirat. Kotoran nggak kotor, pas sholat nggak perlu lipat-lipat lagi. Ini pas sholat lipat juga, kena hadis larangan melipat. Di dalam sholat kinangnya, luar sholat kinangnya. Ya kan? Potong selesai. Sayang Ustaz, Levi's 2 juta. Ya, kawin buku blow, tak buku blow lu yang mengkoyak kok. Ya subhanallah. Para sahabat meninggalkan Mekah, Nabi meninggalkan Mekah hijrah ke Madinah. Sebagian sahabat hijrah mengarungi Laut Merah ke Habasyah demi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Perang Badar 300 lawan 1000 orang tanpa senjata. Malamnya banjir, malamnya hujan. Kita cuma disuruh potong celana mana umat. Gua tahu lalu biar bohai lipat dah, lipat tu. Pai salat kena hari salat enggak boleh melipat celana. Ya kan? Potong selesai. Selamat dunia akhirat. Sami'na wa ta'na terhadap hukum Allah. Emangnya apa hikmahnya kita celana di atas mata kaki Ustaz? Tanya sama Nabi nanti di hari kiamat. Yang jelas Allah katakan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Kaum mukminin itu setiap kali disuruh berhukum dengan Al-Qur'an dan hadis hanya menyatakan sami'na wa ata'na, bukan apa hikmahnya. Ya nampu hikmah berarti karena anda puput. Dia harus tahu hikmah. Jahit bab agama yang kata peninggalan. Sekarang berwudu misalkan. Kenapa hikmahnya cuma anggota wudu, anggota tubuh sebagian aja yang dicuci? Kenapa enggak sebagian yang lain juga? Ketika kita wudu keluar angin dari anus kita, ya kan? Apakah setelah itu bagian anus yang kita cuci? Enggak, malah anggota tubuh yang angin tidak keluar dari situ, ya kan? Ini agama apa kan masalah doanya jid ama kakai. Bab agama kata Allah sami'na wa ata'na, jangan lebih dari itu.
bab agama. Masalah belum mampu menerima ataukah tidak, ucapkan dulu sami'na wa ata'na ya Allah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wa nabiyyan wa rasul. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, dia punya pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasul. Nggak pantas mukmin dan mukminah seperti itu, kata Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Tidak ada yang mubazir kalau demi Allah, demi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa wadahullahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah, melainkan Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Tidak ada yang mubazir. Kalau ditanya hikmahnya, apakah harus tahu hikmah baru melakukan? Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa enggak 5 rakaat aja? Subuh kan waktu segar, malah zuhur waktu yang kita capek 4 rakaat. Apa hikmahnya? Juga ada yang bertanya mana? Sampai saya bingung. Seumur hidup baru ini dapat pertanyaan seperti ini. Belajar fikih juga nggak pernah dapat nih. Coba tanya aja sama Nabi besok hari kiamat. Kamu bertanya, ana manfaatnya. Kenapa hikmahnya subuh 2 rakaat, Ustaz? Saya pernah tidak bingung, saya jawab. Ya kasih aja jawaban yang membuat dia tambah bingung. Tanya aja sama Nabi besok di hari kiamat. Iya kan? Kuya dengan kengkon. Lagi ada pertanyaan lain. Ya. Maka kita seorang muslim harus sami'na wa ata'na terhadap agama Allah, jemaah. Kalau dikatakan hikmah celana cingkrang, jelas hikmahnya. Orang yang punya akal sehat akan menerimanya. Lebih bersih, enggak mubazir, rapi. Begitu sekarang celana di atas mata kaki tren, diviralkan oleh bintang-bintang film, oleh artis-artis barat, baru sebagian anak muda pede menggunakan pakaian itu. Ketika Allah dan Rasulnya yang mempromosikannya masih mikir panjang. Walaupun 3G lipat, 3G lipat. Pak depan le orang tunah, be yang melipat tak pakai. Pak yang ada orang tunah, pakai yang melipat-lipat. Ya, kurang ikut sunnah zaman now. Sunnah kuai, lemah imannya. Di tempat orang yang banyak orang sunnah, pakai yang betul-betul cingkrang. Di tempat yang enggak ada orang sunnah, yang model lipat-lipat. Subhanallah. Ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kita beribadah bukan karena lingkungan, bukan karena orang, karena Allah. Bagaimana kita mati dalam keadaan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Nah, ada yang berkata, yang penting Ustadz kan nggak sombong. Anda yakin diri Anda nggak sombong? Satu, kan ada dalil Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memakai sarung yang isbal. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, maka Nabi berkata, kamu bukan termasuk orang yang melakukan dengan kesombongan, wahai Abu Bakar. Saya jawab, betul 100. Hadisnya maksudnya betul, sisi pendalilannya enggak betul. Hadisnya riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Namun jangan diselewengkan, jangan mutasyabihnya. Baca hadisnya sababul wurud, hadisnya apa? Kalau ayat namanya sababun nuzul. Kalau hadis sababul wurud. Dengan kita mengetahui sababul wurud sebuah hadis, kita akan bisa memahami hadis itu dengan benar. Sababul wurudnya Abu Bakar berkata demikian, begini kepada Rasul, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu bunyi hadisnya. Sampaikan ke umat, ya, wahai Rasulullah, sarungku melorot. Apa arti melorot? Hah? Sengaja atau tiba-tiba jatuh? Tiba-tiba jatuh, menunjukkan sebelumnya enggak demikian. Maka Nabi menyatakan, wahai Abu Bakar, kamu tidak termasuk orang yang sombong. Pertanyaannya, apakah celana Anda melorot? Apa melorot 20 jam? Kalau kiim cukup ketat ino baki, gimana pegang melorot? Ya, sabu ada, masa dibilang melorot? Enggak. Oke lah melorot. Abu Bakar dikatakan direkomendasi oleh Nabi, kamu enggak sombong. Anda siapa yang merekomendasi?
nggak sombong. Saya misalkan mantu, siapa yang bisa jamin? Nggak bisa. Abu Bakar, Rasulullah yang jamin. Saya sama anda nggak ada yang menjamin kita masuk surga aja belum pasti, ya kan? Abu Bakar udah pasti masuk surga, dan Nabi katakan kamu bukan orang yang sombong dalam melakukan ini, wahai Abu Bakar. Nah, kalau sekarang saudara dapat hadis dalam Sahih Bukhari ketika melakukan isbal, kamu wahai bernama fulan yang hidup di tahun 2000 sekian, kalau melakukan isbal kamu nggak sombong, boleh, silakan. Jelas ya? Baik. Makanya dalam masalah bab isbal ada 3 poin yang perlu diketahui. Yang pertama, para ulama seluruh mazhab sepakat isbal menjadi haram, celana di bawah mata kaki itu haram buat lelaki kalau ada sifat sombong. Ini sepakat, satu pendapat. Pendapat yang kedua juga mereka sepakat bahwa cingkrang itu lebih afdal. Kenapa? Lebih selamat. Enggak kena hadis Nabi, ya. Keluar dari khilaf. Yang terjadi khilaf yang ketiga ini. Jangan diumumkan dia isbal tapi nggak ada sifat sombong. Nah, ini ada 3 pendapat. Sebagian ulama tetap berpendapat haram karena keumuman hadis Nabi yang melarang tanpa mengecualikan. Pendapat yang kedua menyatakan makruh. Pendapat ketiga mubah. Mantah lebih selamat. Mana lebih selamat? Hah? Tidak isbal kan? Karena itu sepakat, nggak ada yang mencela. Tidak ada satupun ulama fikih yang mencela celana cingkrang. Tapi yang mencela celana di bawah mata kaki banyak dari ulama. Berarti mana lebih selamat? Selamat, tidak isbal. Sekarang untuk mudah dipahami, ada 2 jalan untuk bisa ke tapak Tuhan. Satu jalan sepakat seluruh orang ini jalan paling bagus, paling cepat, paling aman. Ada satu lagi ada 3 pendapat orang. Sebagian orang menyatakan ini jalan bagus, sebagian yang lain menyatakan ini jalan makruh, maksudnya banyak lubang-lubangnya. Sebagian pendapat yang ketiga menyatakan ini jalan ya lubangnya nggak terlalu banyak tapi nggak terlalu bagus lah. Antum pilih jalan yang pertama atau jalan yang kedua? Hah? Yang pertama kan? Kenapa dalam bab dunia kita hati-hati, ambil yang paling selamat? Kenapa untuk ilmu akhirat amakai? Saya nggak sombong, kayaknya saya ceramah kemana-mana ini saya isbal aja. Anta Abu Bakar direkomendasi oleh Nabi kamu nggak sombong. Itu pun karena melorot. Ketika ajarkan buat umat akhlak yang mulia, bahwa dalam masalah khilaf ambil yang paling selamat. Sepakat mereka bahwa cingkrang itu yang lebih afdal. Sepakat itu yang paling afdal. Hanya saja mereka khilaf kalau tidak sombong. Apakah dikatakan haram atau makruh atau mubah? Berarti paling selamat apa? Tidak isbal. Jelas ya? Nah. Apakah seorang saksi dari pihak pengantin pria dibolehkan atau diharuskan melihat wajah pengantin wanita telah bercadar? Saksi urusan yang indah kalian anggap. Dia urusan apa saksi melihat istri orang? Ya, orang yang ini munadhar sebulan, mau nikah, dia saksi. Ada urusan apa sama dia? Wajah istri orang. Saksi itu cuma menyaksikan ijab kabul telah terjadi, walaupun ketika ijab kabul itu tidak ada itu wanita. Mengamdang ya kala-kala inang kau kapri saja. Enggak boleh. Allah menyatakan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum. Dan hadis Nabi yang melarang kita melihat wanita tanpa mahram, apalagi melihat dengan syahwat. Para ulama sepakat melihat wanita non mahram dengan syahwat haram. Ya, ini satu. Kedua, melihat wanita non mahram satu kali pandangan tanpa sengaja itu tidak berdosa, sepakat. Yang kedua, mereka sepakat kalau melihat wanita non mahram ya tanpa syahwat, sebagian ulama berpendapat haram, sebagian ulama berpendapat tidak haram. Namun kalau dia tinggalkan itu lebih aman. Nah,
Apakah meminta seorang untuk berdoa itu syirik? Tidak. Karena Anda tidak berdoa kepada dia. Anda meminta agar didoakan. Wahai fulan, kamu safar, jangan lupa ya, doakan saya dalam safarmu. Sebagaimana Umar meminta kepada Uwais Al-Qarni untuk dimintakan ampunan kepada Allah. Beliau tidak meminta ampunan kepada Uwais Al-Qarni. Tapi kepada orang, syaratnya orang tersebut hidup, ada di depan kita, mendengar, melihat. Tapi kalau orang itu sudah mati, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kamu tidak mampu memperdengarkan orang yang berada dalam kubur. Ayat Al-Quran dalam surat Fatir. Maka ini syirik. Karena kalau dia melakukan berarti dia meyakini ini orang tahu perkara gaib. Karena Allah berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit di bumi kecuali Allah. Nah, apa ciri-ciri syirik? Syirik terbagi menjadi dua, syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah memalingkan salah satu ibadah yang ada kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bernadar untuk selain Allah. Syirik kecil seperti riya, semua ingin didengar, ingin dilihat ketika beribadah, tujuannya untuk mendapatkan pujian. Syirik besar mengekalkan pelakunya dalam neraka, sedangkan syirik kecil tidak mengekalkan. Tapi kecil-kecilnya syirik dia lebih besar daripada dosa maksiat. Saya kira sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.